Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau bahas gimana cara aku launch second year, alias launch my second working holiday visa. Sebenarnya sama aja sih kayak kita launch yang tahun pertama, cuman yang membedakan adalah kita kumpulin payslip gitu. Jadi untuk payslip ini tuh aku kalau nggak salah aku masukin sekitar 14 payslip, dan lebih baik kata orang-orang sih 13 ya, 13 di atas 13, jadi aku masukin 14 kayak gitu. Nah, aku bakal kasih tau kalian lebih lengkapnya, silakan lanjutkan video ini. Oke, seperti biasa kalian apply kayak pas first year, kalian klik dulu tapi pilihnya yang second year, nanti bakal muncul kayak gini, kalian tinggal klik next di pojok kanan ya, tapi nggak aku tampilin di sini. Oke, terus di halaman kedua bakal muncul kayak gini. Terus kalian isi aja sesuai data kayak aku, tapi jangan lupa dibaca dulu ya gengs, takutnya ada yang beda. Untuk previous application itu aku isi visa granted number yang kemarin yang first year itu. Next, untuk pertanyaan health examination, kalian kan ada tulisan give details, itu kan kalian jelasin kalian ambil health examination pas di Indo itu kapan. Kalau aku sih waktu itu kasih tanggalnya, dan terus hub ID itu pakai hub ID yang kalian cek di Indo. Nah, ini kan berlakunya kan 1 tahun, jadi jangan kayak aku ya gengs, apply-nya tuh lebih dari 1 tahun, jadi mesti health examination lagi. Untuk tahu cara medical check up di Sydney, tolong kalian bisa cek video ini, oke? Thank you so much! Oke, next kalau misalkan udah muncul kayak gini, ini karena aku apply-nya langsung dari Australia, jadi country of residence aku di Australia, terus department office-nya aku tuh tulis yang terdekat aja karena waktu itu aku lagi di Sydney, terus residential address-nya tinggal masukin alamat kalian gitu. Next, buat specific work undertaken ini tergantung kalian kerja di berapa tempat. Nah, kalau misalkan kalian kerja di 2 tempat, masukinnya 2 lokasi. Tapi kalau misalkan 2 nama perusahaan, tapi kalau misalkan kalian kerja di 1 tempat ya 1 aja cukup gitu. Nah, next nanti kan di specific work undertaken itu kalian bakal disuruh isi nama employer-nya dan kawan-kawannya kan. Nah, untuk yang employer details-nya itu kalian isi nama perusahaan kalian tuh yang ada di payslip. Kalau misalkan kalian kayak aku kerjanya sama kontraktor, jadi employer contact person-nya tuh kalian isi kontraktor kalian, tapi employer details-nya tetap isi nama perusahaan. Kalau misalkan kalian kerja di bawah perusahaan langsung ya kalian bisa lah kayak kasih nomor manajer kalian atau pokoknya yang bisa bantu kalian lah gitu kalau misalkan emang kalian benar kerja di situ gitu. Untuk work address kalian bisa, misalkan kalian nggak tahu karena kalian kerja di bawah kontraktor, kalian bisa nanya kontraktor kalian alamat kerja di mana, karena sometimes kalau farm itu kita kan suka pindah-pindah nih, jadi ya tanya aja lebih baik sih. Next, untuk work condition-nya itu emang agak krusial ya gengs. Kalian bisa ikutin aku aja kalau misalkan kalian kerjanya emang di farm. Nah, untuk industry type subgroup itu kita pilih yang plant animal cultivation ya. Kalau misalkan kalian pilih yang lain tuh sometimes waktu itu temen aku katanya nggak eligible gitu. Jadi harus pilih yang itu ya gengs. Next, untuk date form-nya kalian tulis kapan kalian pertama kali kerja dan date to-nya itu kapan kalian terakhir kerja. Terus untuk total hours work-nya itu aku tulis kalau nggak salah ingat sekitar 500 lebih. Soalnya aku kerja tuh bisa 5 sampai 7 hari tuh seminggu gitu loh. Jadi karena aku piece rate juga, jadi aku kaliin 8 gitu. Jadi 8 jam sehari. Dan kalau dihitung-hitung sih emang sekitar 8 jam juga sih aku kerja ya gengs. Maksudnya 8 jam sehari gitu loh, kayak emang sekitar situ, cuman uangnya aja yang nggak segitu karena balik lagi ke kecepatan orang beda-beda. Nah, terus untuk total days worknya itu kalian harus tulis paling minimal tuh 88 hari. Kalau misalkan aku kan kerja, aku lebihin payslip-nya kan, jadinya aku tulis sekitar 90 something hari lah gitu. Karena emang aku lebihin gitu, seminggu atau 2 minggu aku lupa juga sih. Tapi kalau kalian mepet, ya boleh aja sih tulis 90 hari itu
bebas lah gitu. Terus was the applicant employed under peace rate agreement, ya itu pilihnya yes of course. Nah terus untuk akomodasi and travel arrangement itu aku dicariin kontraktor ya gengs. Terus method to travel to work itu aku pilih car karena emang ya disediain juga gitu. Oke, jadi step terakhir itu seperti biasa attach dokumen. Nah ini tuh aku masukin datanya tuh sama kayak yang pas aku load visa WHV yang pertama kali. Jadi ada paspor, ada kakak, ada akte lahir. Terus aku masukin foto aku juga yang latar putih yang kemarin itu. Terus evidence fund for stay in Australia aku masukin bank Commonwealth aku. Atau pokoknya bank apapun yang kalian ada di Australia, aku masukin rincian rincian bank aku. Terus next, kalau untuk spesifik subclass 462 work itu kalian masukin payslip kalian ya. Waktu itu payslip aku 14 apa 15 gitu. Jadi masukin satu persatu sih kalau aku. Gitu. Dan FYI waktu itu payslip aku urutin ya. Jadi payslip 1, 2, 3 sampai 15 atau 14 itu aku urutin, aku ubah namanya 1, 2, 3 jadi biar kalau dicek tuh lebih gampang. So, ini contoh payslip aku tanpa hourly. Karena kan aku piece rate, jadi nggak ada tulisan berapa jam aku kerja dan kerjaan aku tuh picking kan. Jadi ya kayak gini aja sih gengs. Yang penting ada nama perusahaannya, terus ada total nominal yang kita dapatkan gitu. FYI buat yang visanya mepet itu bagus buat ambil kerjaan yang piece rate ini, soalnya kan nggak ada jamnya, jadi ya lebih aman aja gitu buat payslip. Nah itu anggaplah kalian udah selesai submit. Terus nanti kalian kalau misalkan kayak aku lewat dari 1 tahun, kalian bakal diarahkan untuk medical check up. Jadi 28 hari setelah attach itu biasanya bakal disuruh medical check up. Jadi kalian bisa cek di Bupa. Ini ada lokasi-lokasinya. Aku waktu itu paling deket di Sydney, jadi aku pilih yang itu. FYI lagi, untuk dapat kuota medical check up itu susah ya, gengs. Jadi kalau kalian udah dapet, kalian langsung jangan ditunda-tunda. Terus kalian juga harus sering-sering mantau websitenya supaya dapat kuota untuk medical check up. Ya sebisa mungkin diusahakan lah, gengs, gitu loh, untuk libur ambil cuti gitu demi medical check up ini. Jadi, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.